ini sedang dinas di SDN 32 Ampenan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang observasi dengan paradigma berpikir coaching ya. Bersama saya sudah ada rekan sejawat saya, guru kelas 5, Ibu Siti Mutmainah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Guru? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan pada tahap pra-observasi. Jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran nanti di kelas, pada pagi hari ini Rabu 8 Februari tahun 2023, Ibu Guru Siti Mutmainah akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini kami akan berdiskusi tentang kesiapan beliau untuk proses pembelajaran. Jadi sudah dipersiapkan ya Bu Guru untuk proses pembelajarannya, mulai dari skenario dan media pembelajarannya yang akan digunakan ya. Jadi untuk proses pembelajarannya nanti yang akan diajarkan apa itu? Karena kelas 5 sekarang sudah tematik. Ini saya ngambil tema 5, tema 1 pembelajaran 1, di mana muatannya itu ada bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan bahasa Indonesia sendiri terkait teknologi fiksi, kemudian IPA-nya terkait ekosistem, khususnya terkait jenis makanan hewannya. Jadi tujuan mengajarkan nanti untuk materi IPA dan bahasanya ini apa? Kalau untuk tujuannya di sini saya menggunakan kegiatan itu dengan membaca dan melihat atau mengamati PowerPoint yang sudah saya sediakan. Di sini yang diharapkan itu siswa itu mampu menguraikan teks-teks ide pokok yang terdapat pada teks non fiksi, kemudian informasi pentingnya. Kemudian dari teks non fiksi tersebut siswa itu diharapkan mampu membuat pertanyaan. Jadi tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan, tapi juga mampu membuat pertanyaan. Nah, itu untuk penguatan bahasa Indonesia. Untuk IPA-nya itu siswa itu mampu menguraikan jenis makanan hewannya dan mampu membuat karya. Di sini yang saya inginkan itu anak-anak itu mampu membuat mind mapping-nya terkait jenis makanan hewan. Luar biasa ya, tujuannya diharapkan nanti anak mampu untuk membuat mind mapping ya, ada formnya Karena ini merupakan salah satu cara bagaimana anak itu mudah di dalam memahami suatu bacaan. Mudah-mudahan sesuai nanti yang diharapkan. Saya harap demikian. Jadi itu area pengembangannya itu berarti tadi Teks non fiksi sama ekosistem terkait jenis makanan hewan tersebut. Pendekatan yang akan digunakan apa? Pendekatannya saya gunakan saintifik dan TIPET, tentunya sesuai dengan tuntutan seperti sekarang ini katanya yang 4.0 itu. Dengan ini tadi ya Metodenya namanya CIPC, Cooperative Integrated Reading and Comprehension, artinya perpaduan antara kemampuan membaca anak dan kemampuan menulis. Jadi di sini kedua-duanya itu harus dipadu-padankan seperti itu. Luar biasa Bu Guru ya, persiapannya sepertinya sudah mantap sekali ya. Yeah. Jadi diharapkan itu salah satu bagaimana usaha guru untuk meningkatkan belajar web ya. Semoga nanti proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, dan dimanfaatkan model-model yang media pembelajaran yang mungkin nanti bisa menambah semangat anak belajar. Semoga tidak kendala. Ya. Jadi itu untuk persiapan mengajarnya guru kelas 5 untuk pra-observasi kita kali ini. Hari ini kita langsung ke kelas berarti ya. Kita langsung ke kelas untuk proses observasi. Demikian kegiatan kami. Terima kasih Bu Guru atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dokumen teks non fiksinya itu matanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau penggolongan makanan hewan? IPA. Jadi ada dua mata, yaitu bahasa Indonesia dan juga. Oke, sebelum Bu Guru masuk ke materinya, Bu Guru akan membagikan bahan ajarnya sebagai referensi anak-anakku sekalian nantinya. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan materinya. Bu Guru minta perhatian anak-anakku sekalian. Silakan menghadap ke depan, semuanya diperhatikan. Ada yang tahu apa gambar A dan apa gambar B? Coba di gambar A, apa saja yang bisa kalian lihat? Matahari. Oke. Awan. Oke. Coba Zanil, di gambar B itu apa saja yang bisa kamu lihat? Hewan. Terus Tumbuhan. tumbuhan, Air. air, Batu. oke. Kemudian kelihatan ada beda enggak? Ada. Coba yang bisa angkat tangan saya. Oke, tadi siapa saya? Yang pertama. Ada hewannya. Oke, berikutnya ada perbedaan yang lain enggak? Ada. Apa? Tidak ada tumbuhan di gambar A Terus? dan di gambar B ada tumbuhannya. Oh, apa lagi lainnya? Tidak ada hewan di gambar A. Oke, di gambar A tidak ada hewan. Kalau di gambar B ada hewan. Jadi jelas sekali perbedaannya. Jadi ini ada nyata. Nah, kenyataan inilah yang akan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada mata bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non fiksi. Namun sebelumnya ini Bu Guru jadikan kelompok 1, kelompok 2 silakan kasih nama yang cantik-cantik. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Terkait dengan KPD-nya, oke. Ini LKPD-nya, jangan bingung. Di sini sudah disediakan sebuah teks non fiksi. Apa sih? Nah, di sini ada perintahnya. Kerjakan dengan baik, baca dengan seksama. Tadi sudah kita pelajari bagaimana menentukan pokok pikiran dan informasi penting dan membuat pertanyaan. Di sini tentukan pokok pikiran atau pikiran utama di dalam setiap paragraf. Ada 4 paragraf dan masing-masing paragraf tentukan informasi pentingnya Pertanyaan. dan membuat pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan. Paling banyak. Kalau belum punya 1 aja, kalau punya silakan. Tentu ada penilaiannya yang berbeda. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusikan.
membuat pertanyaannya? Nah, tadi membuat pertanyaan dengan memanfaatkan kata tanya. Baik, berikutnya kalau sudah selesai dengan LKPD-nya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah anak-anak sekalian lakukan. Oke, Bu Guru mulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya untuk baru sampai baik, sebelum yang di depan melakukan presentasi, Bu Guru minta kelompok yang lain boleh diperhatikan. Kalau begitu silakan duduk yang agak sini aja. Ya, silakan dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Asia. Asia. Nama anggota kelompok Edi, Kamil, Kevin, Renita. Hasil diskusi kami, pikiran utama paragraf pertama, semua makhluk hidup perlu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang lain apa? Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup, biotik dan hak bagian tak hidup abiotik. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Air di dalam tanah ini akan berasal dari komunitas. Oke. Baik, tadi anak-anakku yang perwakilan kelompok 1, Zamil dan Kevin sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Harus dengan percaya diri saya berapa. Namun secara keseluruhan hasilnya sangat luar biasa. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ya, anak-anakku sudah mampu menentukan atau menemukan pikiran utama, menemukan informasi pentingnya
membuat anakku menjadi lebih paham. Nah, sekarang pertunjukkan ke teman-temannya lain atau ke kelompoknya lain hasil peta pikiran yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Kelompok aktif anggota kelompok Razul, Kiki, Rafa, Zakira, Zizi. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Bagian yang dapat dimakan dari tumbuhan adalah daun, biji, buah, dan batang. Hewan pemakan daun adalah ulat. Yang memakan biji, tupai, dan pemakan buah adalah belatung. Pemakan batang, panda. Adapun hewan yang memakan hewan lain adalah kucing memakan tikus dan burung elang memakan ikan. Sama memakan atau memaksa sama ya. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu ke kelompok 3. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, ya. Jadi dimulai dari sini nak ya. Kemampuan menggambarnya silakan dituangkan. Untuk desainnya sendiri yang paling ini yaitu kelompoknya yang ini ya, karena rapi nggak begitu banyak ini, dia tuh ngasih jaraknya, jadi gampang untuk dibaca, nggak numpuk kelihatannya. Kemudian dia sudah mampu membuat jadi kayak ulat, dia gambar ulatnya, daun dia gambar daunnya. Kenapa? Kadang banyak orang yang tidak hanya bisa memahami suatu itu dari membaca, tapi juga dari bentuk gambarnya. Makanya ada di bahasa Indonesia itu namanya kan cerita bergambar. Kita sudah mempelajarinya kemarin. Sebenarnya itu bisa dituangkan di dalam membuat sebuah peta pikiran. Namun secara keseluruhan yang paling inti itu adalah isinya. Itu sudah sangat luar biasa. Anak-anak sekalian sudah sangat mampu membuat peta pikiran tersebut. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sebelum guru lanjut? Oke, jadi sudah tahu ya, jenis makanan hewan tadi ada 2, ada tumbuhan dan ada hewan lainnya. Bagian tumbuhan yang dimakan apa tadi? Kemudian hewan lainnya juga, ya tentu yang lebih kecil dari sampai predator. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh ditutup bukunya. Ini Bu Guru akhir ya, nanti kita tempel biar kalian tetap melihat hasil karyanya. Nah, satu tadi sini. Selanjutnya kita akan evaluasi. Sudah? Sudah? Oke, bukunya diinikan dulu ya. Nih, selanjutnya kita evaluasi. Soalnya itu baru bagian ganda, hanya terdiri dari 10 soal saja. Guru harap kalian bisa menjawab dengan baik. Karena tadi terkait kedua SKPD itu sudah mampu dibuat dengan sangat baik. Apa saya? Oke. Oke, dikumpulin dulu bahan ajar sama KPD yang tadi. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama di pojok atas saja atau di atasnya itu.
itu bersifat nyata. Kemudian bagaimana menemukan informasi pentingnya tadi? Dengan memanfaatkan kata tanya. Apa saja tadi kata tanyanya? Bagaimana terkait ekosistem tadi? Coba ekosistem tadi. Kalian bisa menarik kesimpulan terkait ekosistem tadi? Siapa? Malu. Oke, ekosistem tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ada dua jenisnya atau komponennya, yaitu biotik dan abiotik. Contoh biotik apa tadi? Makhluk hidup lainnya. Kalau abiotik apa? Air, udara. Jadi Bu Guru harap apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang penggolongan hewan. Ada herbivore, omnivore, dan omnivore. Ini perkembangan dari kelas-kelas sebelumnya ya saya. Oke, berikutnya untuk mengakhirinya, mari kita menyanyikan lagu Kadal Nongak. Ini adalah merupakan lagu daerah kita ya, jangan sampai dilupa. Akhirnya pun kita harus tutup juga dengan doa.